Konfirmasi untuk kelompok ada izin saya tanya mengenai tadi ada mengenai bahwa untuk pesan beragama atau keadilan untuk dia diatur secara yuridiksi ya. Kita juga sudah mengatur kebebasan beragama dari sejarah Pancasila juga yang dirubah oleh Bung Hatta ya di sila pertama yang dari menjalankan syariat Islam menjadi oleh pemeluk-pemeluknya dan menjadi kesatuan Ketuhanan yang Maha Esa ya sekarang. Nah, izin saya mau bertanya, eh, kenapa kira-kira susahnya warga Indonesia ini untuk menerima atau toleransi terhadap umat beragama yang lain, sedangkan kita punya keragam agama ya dari zaman dulu, zaman kerajaan kita dulu, kita super plural ya, yang tadi seperti yang dijelaskan tadi. Dan ini juga saya ada bertanya satu lagi mengenai secara yuridiksi juga kita tidak diatur ya untuk memiliki presiden yang beragama Islam, tetapi mengapa secara tanda kutip budaya di Indonesia sendiri sepertinya agak kurang menerima atau toleran terhadap pemerintah yang beragama non-Muslim seperti itu. Akhirnya, apakah ada pendapat dari teman-teman mengapa yang mengakibatkan iklim di Indonesia seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Rena dan Mbak Jujemu. Untuk kelompoknya Mbak Dewi, Mbak Ayu Tri mau dijawab sekarang atau gimana? Dijawab nanti. Jadi kita presentasi dulu kelompok yang terakhir, baru nanti disampaikan apa Eh, itu. izin Bu, saya dari kelompok 2 mau jawab pertanyaan dulu aja deh, supaya nggak terlalu berlarut juga. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama dari upaya dan strategi meningkatkan kerukunan ya, lebih ke pertanyaan pertama itu ada di slide 33 yang sebelumnya. Izin tadi Mbak atau Kak siapa ya? Saya juga nggak tadi. Karina. Uh, Karina ya? Oke, saya jawab aja ya sedikit apa namanya bukan pemaparan sih, kita cari knowledge aja untuk sebentar. Untuk strategi dan upaya ya dari untuk meningkatkan kerukunan ini sebenarnya sudah ditampilkan di slide 33 tadi ada empat pilar yang dimana itu ada moderasi keberagaman atau pengambilan jalan tengah untuk tidak mengambil sikap ekstrim terlalu paham ke kiri atau paham ke kanan. Yang dimana ada komitmen kebangsaan, terus juga ada anti kekerasan, toleransi dan akomodasi budaya lokal. Nah, peran ini juga kan memang penting juga di sana di bersama. Jadi, tahan itu sendiri yang tadi disebut agama kementerian yang memang memberikannya sounding atau highlight toleransi, terus dari dosen di bagian pendidikan itu yang bersama meng-highlight toleransi tanpa adanya intimidasi di berbagai pihak ya. Jadi nggak terlalu meng-highlight agama kanan, tapi agama kirinya terlalu diskriminasi. Seperti itu sih. Ada di beberapa contoh tadi saya sebutkan yang ada di bidang kependidikan, ada di mahasiswa lintas agama, yang dimana tadi ada kegiatan dialog antar agama, seminar workshop, terus kegiatan bakti festival budaya, atau perayaan-perayaan dari hari besar keagamaan. Dan ada dari dosen sendiri atau mengajar di pendidikannya yang memberikan yang terus sounding highlight tentang toleransi dan pemberian penelitian-penelitian kajian-kajian akademik tentang moderasi beragama serta role model yang disebut sudah menjadi dosen agama dan dosen Pancasila menjadi role model kami atau kita sebagai mahasiswa untuk terus mengejar toleransi sehingga kerukunan keberagaman ini bisa achieve atau tercapai. Seperti itu sih, Mbak Rina. Kurang lebihnya dari saya. Iya, Terima iya. kasih. Iya.
Cukup jelas atau ada yang masih mau ditambahkan? Baik, sudah jelas, Kak. Terima kasih atas Baik. jawabannya. Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua. Maaf Kak juga Bu, boleh diulang untuk pertanyaan yang pertama? Saya tadi agak skip. Siap, izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Terdengar, Ah, Kak. siap. Izin tadi namanya belum diganti, mohon maaf. Izin kembali memperkenalkan diri, namanya Trisha. Tadi pertanyaan yang saya ujarkan adalah di sejarah kita itu kan sudah banyak ya agama-agama, sudah ada dari kerajaan, sudah dari zaman kemerdekaan itu. Jadi agama yang banyak, agama yang plural itu bukan lagi merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Tetapi kenapa warga kita itu masih susah menerima atau toleransi antar umat beragama yang lain? Seperti contohnya, secara yuridis kita tidak diberlakukan aturan bahwa pemerintah atau presiden harus beragama Islam, tetapi notabene yang lebih diterima secara massal ya adalah pemerintah atau presiden yang beragama Muslim seperti itu. Terima kasih. Baik Kak Risha, mungkin ini sama ya kenapa di negara kita cenderung memilih pemimpin untuk yang beragama mayoritas. Karena menurut saya ketika ada di dalam situasi politik itu kita para mungkin pemilik partai cenderung mencari masa yang banyak. Kalau misalkan di kita kan di Indonesia karena mayoritas beragama Islam, mungkin yang diarahnya jadi ke sana karena biasanya kita cenderung memilih dalam satu kubu yang sama seperti itu kalau menurut saya. Jadi kenapa kita cenderungnya agama Islam? Karena di Indonesia mayoritas agama Islam, sehingga yang dipilih pun cenderung agama Islam. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan kan ada kepala daerah waktu di Jakarta itu Pak Ahok itu sempat mencalonkan, cuman mungkin entah eh, ada internal partainya atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Menurut saya itu jawabannya Katisha. Terima kasih. Oke, seperti itu ya Kak Tisa ya. Kenapa Siap, terima kasih. masyarakat, mm-mm. Kenapa masyarakat Indonesia itu lebih memilih pimpinan yang memang beragama Islam gitu. Kalau menurut dari kelompoknya penyaji, karena memang Indonesia mayoritas Islam, jadi cari masanya di sana. Tuh. Terus kalau mungkin saya pribadi ya, karena iya memang agamanya Islam, jadinya eh orang mungkin gimana ya, lebih menaruh harapan gitu ya dengan eh pimpinan ya, calon calon pimpinan yang memang seagama. Mungkin ya, menurut pandangan, menurut pendapat saya pribadi. Mungkin jika ada eh kesalahan ya dalam berbicara ya, atau atau saya tidak bermaksud untuk menyinggung gitu. Mungkin pandangan saya seperti itu. Oke, lanjut berarti ya untuk kelompoknya Mbak Rena ya. Oke, silakan Mbak Baik, Bu. Rena. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Ayu Tri, Mbak Nirmala dan kawan-kawan sudah bagus presentasinya, cuman memang agak banyak ya. Oke, oke. Agak banyak ya, cuman emang lengkap sih ya. Tadi ada referensinya nggak, Mbak Nirmala, Mbak Ayu Tri? Ada presentasinya. Ada. Ya udah, oke. Tahan dulu untuk kelompok kedua, kelompok penyaji kedua. Oke, hemat ya. Dan selanjutnya, Baik, terima kasih semuanya. ya saya persilakan untuk apa kelompoknya Mbak Rina.
Dan materinya cukup oke. Eh, maaf Ibu Tiara, apa saya sudah Oke, sudah Mbak Trisa. Silakan Mbak Trisa ya. Oh ya, ya terima kasih Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Trisha Aurel Karisa, menjadi moderator di kelompok 3. Hari ini, mohon maaf, malam ini kita akan memberikan presentasi mengenai perbedaan dari akhlak, etika, moralitas dalam pendidikan agama kelas 303 ya. Nah, ini Trisha juga sudah melampirkan nama-nama anggota kelompok yang akan menghadiri dan juga akan memberikan presentasi pada malam hari ini. Bisa dilihat di layar di kelompok 3. Dan kita Mas materi yang akan presentasikan teman-teman ya. Trisha memberi dulu latar belakang kita mengambil topik ini. Kehidupan perilaku menjadi cerminan nilai dan kebenaran. Perilaku baik atau buruk. Nah, guys, penting yaitu etika dan moral. Beda namun tetap berkait satu sama lain ya. Ketika bicara tetapi berbeda dalam sumber dan pengaplikasiannya. Akhlak bersumber dari agama, etika berasal dari pemikiran rasional, jadi pemikiran logis, dan juga ada moral bersumber dari adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda dari masyarakat. Singkatnya seperti itu ya untuk latar belakangnya. Seperti yang pembuka tadi, hari ini kita akan membahas mengenai 3 topik penting, yaitu akhlak, etika, dan moral. Untuk deep dive-nya atau penjelasannya akan dimulai oleh teman atau rekan saya. Persilahkan. Baik, terima kasih atau pemaparan yang telah disampaikan. Selamat malam. Kenalkan, saya Rena untuk mengawali sesi. Sebelumnya saya ingin memastikan cara saya dengan Sudah Kak? ke akhlak berasal dari bahasa Arab kuluk yang berarti budi pekerti atau watak. Dalam konteks universal, akhlak dapat diartikan sebagai sikap batin perilaku lahir seseorang yang berdasarkan oleh hati nurani dan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan hanya perilaku lahiriah, tetapi juga mencakup niat dan kesadaran batin untuk berbuat baik. Jadi untuk nilai dapat ditemukan dalam berbagai ajaran agama dan filosofi maupun dunia seperti kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Jadi perlu kita tegaskan bahwa ruang lingkup akhlak tidak terbatas pada perilaku yang mencakup orientitas niat dan kondisi batin seseorang. Oleh karena itu, akhlak mencerminkan integritas kepribadian secara menyeluruh. Baik, untuk selanjutnya silakan saya alihkan kepada rekan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Kak. Akhlak di Islam adalah disposisi hati dan karakter yang tertanam dalam jiwa sehingga bukan perilaku yang baik secara spontan dan konsisten, bukan semata tindakan lahir yang dipaksakan. Akhlak mencakup niat, motivasi, dan stabilitas tingkah laku yang bertujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada akhlak dalam Kristen, dipahami melalui istilah moralitas Kristen atau etika Kristiani yang bersumber pada ajaran Alkitab dan teladan Yesus Kristus. Akhlak bukan hanya perilaku lahiriah, tetapi merupakan buah dari hubungan pribadi dengan Allah dan respon atas kasih karunia-Nya.
Oke, Kak Rido, suaranya menghilang Kak Rido. Mungkin bisa di backup dulu teman-teman kelompoknya. Siap, Ibu Mutiara. Izin Trisha boleh lanjutkan dulu untuk slide ini kalau begitu. Oke, bagaimana? Mungkin Mbak Trisa bisa ini Siap, dilanjut, izin Mbak. Trisha ambil alih ya Bu ya. Mohon Iya. maaf. Mm-mm. Tanpa mengurangi rasa hormat, akan Trisha ambil alih untuk sementara ini. Oke. Dilanjutkan dari prinsip-prinsip dasar akhlak ya tadi ya. Menurut agama Kristen, ada 4 prinsip dasar yang sudah mendarah daging, yaitu kasih sebagai dasar moral tertinggi, buah roh sebagai karakter akhlak, meneladani Kristus ketika etika kerajaan Allah ya, dan yang keempat yaitu moralitas sebagai respons atas anugerah bukan paksaan. Jadi harus berasal dari rasa syukur sendiri ya atas anugerah tersebut. Lalu dilanjutkan dengan adanya prinsip dasar juga dalam agama Katolik yang juga memiliki 4 butir penting, yaitu hati nurani atau conscientia, dari bahasa Latin semua ya, berlandaskan kitab suci, keutamaan atau virtues, teologikal dan kardinal. Yang ketiga yaitu kebebasan bertanggung jawab atau liberum arbitrium, dan juga yang terakhir adalah panggilan kepada kekudusan, vocatio ad sanctitatem, dan kesaksian hidup Kristiani. Selanjutnya, bila akan diwakilkan oleh teman-teman yang lain juga, dipersilahkan. Oke, next, Tris. Baik. Selamat petang, teman-teman. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tujuan akhlak. Ada 3. Yang pertama, membentuk kepribadian yang berkarakter dan berintegritas. Akhlak membantu membangun diri agar memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Yang kedua, mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai kemanusiaan universal. Yang artinya, tindakan kita tidak hanya baik menurut agama, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Belum, Chris? Masih tujuan? Oke. Siap. Ketiga, mewujudkan keseimbangan hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Untuk ruang lingkup akhlak, yang pertama terhadap diri sendiri, yakni dapat menumbuhkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab pribadi. Akhlak dimulai dari kemampuan mengendalikan diri dan membangun kebiasaan baik. Selanjutnya terhadap sesama, yakni menghormati, menolong, dan menghargai hak orang lain. Belum, Trisna? Ketiga, ruang lingkup akhlak terhadap lingkungan, yakni menjaga kelestarian alam dan keseimbangan kehidupan. Yang keempat, ruang lingkup akhlak terhadap nilai spiritual, yakni akhlak dapat menumbuhkan kesadaran serta rasa syukur terhadap kehidupan. Lanjut, ciri-ciri akhlak. Lanjut, Tris. Next. Oke, ciri-ciri akhlak. Pertama, dilakukan dengan niat tulus tanpa pamrih, yakni akhlak yang baik muncul dari hati bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan keuntungan. Yang kedua, konsisten dalam berbagai situasi. Perilaku yang baik tidak hanya ditunjukkan ketika ada kebutuhan atau suasana yang mendukung. Yang ketiga, tidak bergantung pada pengawasan eksternal, melainkan kesadaran batin. Next. Baik, mohon izin Ibu dan teman-teman untuk melanjutkan tantangan dalam pembentukan akhlak. Yang pertama adalah pengaruh negatif dari media sosial.
banyak konten yang menormalisasikan perilaku tidak etis seperti berkata kasar, penyebaran hoax, dan budaya mengejek. Yang kedua adalah adanya kesenjangan antara ajaran dan praktik yang bisa juga disebut sebagai hipokrisi. Nah, hal ini mengakibatkan kurangnya keteladanan. Yang ketiga adalah tekanan materialisme dan budaya kompetitif, sehingga banyak orang cenderung menghalalkan segala cara demi menang, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai akhlak. Nah, lalu materi selanjutnya ada indikator penilaian. Perlu diketahui, hindari penilaian tunggal berdasarkan insiden, karena akhlak adalah disposisi yang stabil. Nah, lanjut, ada 4 indikator. Yang pertama adalah observasi nyata. Apakah sesuatu konten mulia di berbagai situasi. Yang kedua ada wawancara atau refleksi pribadi. Menilai dari niat dan alasan seseorang itu bertindak. Ya, jadi tidak hanya menilai dari tampilan luarnya saja. Yang ketiga adalah penilaian oleh komunitas. Apakah individu atau kelompok lain ini mempercayai dan menghormati seseorang tersebut. Dan yang keempat adalah penilaian tugas atau portofolio. Nah, itu bisa dilihat ya dari bukti tindakan yang nyata, seperti kontribusi sosial dan juga rekam jejak dari seseorang tersebut. Nah, baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Izin, next slide. Belum terganti Kak slide-nya. Siap, apakah sudah terganti slide-nya? Belum. Belum, Kak. Masih tantangan akhlak. Siap, apakah sudah? Kalau di layar saya masih belum muncul, Kak. Belum, Kak. Masih belum muncul. Sudah, Ya, sudah. sudah belum ya? muncul. Muncul contoh akhlak. Oh, sudah. Siap. Baik, selamat sore rekan-rekan dan Bu Guru Mutia. Izin melanjutkan dari persentase kelompok kami. Sekarang kita beralih pada contoh akhlak. Pada kali ini ada 2 kasus yang akan melatar belakangi dari contohnya, yaitu kasus pertama ada pada seorang pegawai yang menemukan kesalahan pembayaran gaji atau kelebihan gaji untuknya. Nah, tindakan yang kebetulan diambil dari pegawai tersebut adalah melaporkan dan mengembalikan kelebihannya karena dia pahala spiritual. Pahala spiritual merupakan perilaku yang mencerminkan kebajikan yang lahir dari hati nurani tanpa pamrih, menjadi kepercayaan sosial dan moral yang kuat. Dan untuk kasus kedua, ada pada terdapat pembangunan rumah ibadah di suatu kompleks yang berbeda keyakinan. Tindakan yang kebetulan diambil dengan orang yang berakhlak mulia atau baik adalah dengan membantu dengan gotong royong, menjaga keamanan, dan menciptakan atau memastikan lingkungan yang tetap kondusif. Hal ini dikarenakan kesadaran bahwa perbedaan keyakinan adalah bukan alasan untuk memecah belah, melainkan kesempatan untuk memperoleh persaudaraan kemanusiaan. Mungkin bisa dilanjut oleh selanjutnya. Oke, izin untuk melanjut presentasi sekalian. Etika yang kakak di sini, yaitu berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti kebiasaan, adat, atau karakter. Etika merupakan ilmu yang mempelajari baik dan buruknya perilaku manusia berdasarkan akal dan pertimbangan rasional. Etika mengajarkan manusia untuk berpikir, bertindak, menimbang moral dan atas pilihan. Dalam etika menjadi dasar penting dalam membangun hubungan sosial dan publik. Etika juga menjadi panduan dalam berbagai bidang profesi seperti kedokteran, pendidikan, hukum, teknologi, dan ekonomi, di mana setiap profesi memiliki kode etik tersendiri.
Mungkin bisa dibantu next slide ya, Kak. Oke, akan ada menurut pandangan ahli, itu ada kami yang bertiga, yaitu yang pertama ada Ken Mertens, yaitu menurutnya etika adalah ilmu yang membahas tentang nilai dan norma moral yang ke manusia dalam hidupnya. Lalu ada Immanuel Kant yang mengatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang memiliki asas-asas tindakan manusia dan kewajiban moral. Dan yang terakhir ada dari Suseno, yaitu etika adalah filsafat moral yang mengatakan bahwa pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral. Mungkin itu dari saya dan akan dilanjut oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu prinsip dan etika, di mana di sini ada 5 prinsip dasar etika, yaitu yang pertama itu kebaikan, di mana prinsip ini lebih menekankan memberikan manfaat kebaikan atau dampak positif kepada orang lain. Lalu yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini lebih di mana setiap orang harus diperlakukan lebih adil atau setara dan tidak diskriminatif, termasuk dalam hak yang sama. Lalu yang ketiga itu ada otonomi, di mana otonomi ini lebih ke menghormati hak individu untuk membuat keputusan sendiri. Lalu yang keempat ada tanggung jawab, yaitu prinsip untuk mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Lalu yang kelima itu kejujuran, yaitu menuntut seseorang untuk berkata jujur, terbuka, dan tidak menipu. Next, slide selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri dan etika, yaitu yang pertama itu berdasarkan akal dan pemikiran, di mana ini lebih ke menilai baik atau buruknya perbuatan secara rasional, bukan berdasarkan emosi atau dogma. Lalu yang kedua ada reflektif atau kritis, tidak hanya menerima norma, tapi juga mempertanyakan alasan dan tujuan norma tersebut. Lalu yang ketiga itu umum dan universal, dapat berlaku tanpa memandang agama dan suku budaya. Lalu yang keempat yaitu memiliki tujuan praktis, di mana diterapkan dalam kehidupan nyata untuk membimbing tindakan agar sesuai dengan nilai kebaikan. Lalu yang kelima ada dapat berubah sesuai konteks, karena bersumber dari rasio manusia, etika bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Mungkin bisa lanjut ke selanjutnya. Baik, izinkan saya melanjutkan. Pada slide ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis etika. Etika tentang buruknya perilaku manusia memiliki beberapa bentuk utama yang membedah cara penilaian moral kehidupan. Etika dibagi menjadi dua jenis besar, yaitu etika deskriptif dan normatif. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif menggambarkan atau menjelaskan fenomena moral yang ada dalam masyarakat tanpa nilai benar atau salah. Etika bersifat observatif, yaitu hanya mengamati pola perilaku, budaya, tradisi, kebiasaan, dan nilai moral yang ditetapkan kelompok tertentu. Contohnya, meneliti bagaimana etika bisnis dijalankan dalam perusahaan, mengamati perbedaan budaya seperti sopan santun dalam masyarakat Jawa dibanding masyarakat Barat, mengkaji tradisi gotong royong sebagai nilai moral masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu etika normatif. Berbeda dengan etika deskriptif, normatif menilai dan menentukan apakah itu tindakan benar atau salah, baik atau buruk. Etika normatif memberikan standar atau patokan moral yang seseorang bertindak benar. Etika normatif dibagi lagi menjadi 3 cabang utama, yaitu yang pertama adalah etika deontologis. Etika ini menilai moralitas berdasar kewajiban atau aturan, bukan pada hasil tindakan.
Fokusnya adalah apa yang harus dilakukan, bukan apa akibatnya. Contohnya menepati janji walaupun itu merugikan diri. Yang kedua yaitu etika teleologis. Etika ini menilai moralitas berdasarkan akibat atau dampak dari tindakan. Suatu tindakan dianggap baik apabila memberikan manfaat yang lebih besar bagi banyak orang. Contoh, keputusan